matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi matematika wajib kelas 10 di bab fungsi kuadrat. Video ini merupakan video fungsi kuadrat part 1, di mana di part 1 ini kita akan mempelajari bentuk umum fungsi kuadrat, contoh-contoh fungsi kuadrat, macam-macam grafik fungsi kuadrat, cara melukis grafik fungsi kuadrat, dan contoh soal melukis grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx-nya ini bisa kita ganti dengan y, sehingga bentuk umum fungsi kuadrat kita kenal juga dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana nilai a-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Dan a-nya, a di sini merupakan koefisien dari x pangkat 2, b di sini merupakan koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta. Selanjutnya di sini diberikan beberapa contoh fungsi kuadrat. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 5. Kemudian dari sini kita bisa menentukan nilai a, b, dan c-nya. A merupakan koefisien dari x pangkat 2. Di sini berarti a-nya adalah 1. B merupakan koefisien dari x, berarti b-nya di sini adalah 3. Sedangkan konstantanya di sini adalah negatif 5. Contoh yang kedua adalah y sama dengan min 3x kuadrat ditambah 6. Berarti di sini nilai a-nya adalah min 3, b-nya tidak ada atau 0, c-nya di sini adalah 6. Yang ketiga, contoh fungsi kuadrat lainnya adalah y sama dengan setengah x pangkat 2. Di sini a-nya berarti adalah setengah, b dan c-nya karena tidak ada berarti kita tulis di sini 0. Yang keempat, contoh fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 5x akan memiliki a 2, b negatif 5, sedangkan c-nya tidak ada, sehingga sini kita boleh tulis 0 ya. Selanjutnya kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu biasanya berbentuk parabola. Parabola adalah kurva lengkung yang arah bukaannya bisa ke atas atau ke bawah. Karena bisa terbuka ke atas atau ke bawah, maka grafik parabola ada dua jenis, yaitu parabola terbuka ke atas. Gambar grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah parabola terbuka ke atas, di mana parabola terbuka ke atas memiliki ketentuan a lebih dari 0, dan parabola terbuka ke atas ini akan memiliki nilai minimum dan memiliki titik puncak atau titik balik minimum. Jadi ini adalah titik puncak atau titik puncaknya di sini ya, titik puncak atau titik balik minimum. Selanjutnya, yang kedua, parabola terbuka ke bawah. Gambarnya seperti ini. Parabola terbuka ke bawah memiliki a kurang dari 0 dan akan memiliki nilai maksimum serta memiliki titik puncak atau titik balik maksimum. Titik puncak atau titik balik maksimumnya itu posisinya di sini ya. Ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara melukis grafik fungsi kuadrat, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus menentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dengan y sama dengan 0. Yang kedua, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu y, di mana x-nya nanti akan sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan menentukan sumbu simetri. Apa sih yang dimaksud dengan sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama.
Dan sumbu simetri ini merupakan nilai X dari puncak parabola. Sumbu simetri bisa dicari dengan menggunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Selanjutnya yang keempat, kita harus menentukan nilai maksimum atau minimum parabola. Nilai maksimum atau minimum ini bisa kita tentukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa kita gunakan rumus Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat min 4AC ini sama saja nilai diskriminan ya adik-adik ya. Berarti nanti rumusnya bisa kita tulis seperti ini juga. D per min 4A. Ini sama saja ya. Jadi rumus yang ini sama ini itu sama saja ya. Dan yang kedua, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum parabola, bisa kita tentukan dengan cara memasukkan atau mengganti nilai X dari sumbu simetri ke persamaan fungsi kuadrat atau fx-nya. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya adalah menentukan titik puncak atau titik balik parabola, di mana titik puncak atau titik balik parabola ini biasanya X-nya merupakan sumbu simetri dan Y-nya nilai maksimum atau minimum ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah lukislah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 5x ditambah 6. Kita akan melukis grafik dari fungsi kuadrat ini dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Yang pertama, langkah-langkahnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana titik potong terhadap sumbu X ini akan diperoleh dengan menggunakan Y sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu fx di sini bisa kita ganti dengan Y sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 6. Lalu Y-nya ini kita ganti dengan 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Selanjutnya posisi rumus ini, persamaan ini boleh kita tukar ya. Jadi X kuadrat min 5X nya min 5X plus 6 nya di ruas kiri, 0 nya kita tukar ke ruas kanan ya, tanpa mengubah nilainya. Nah, selanjutnya kita akan memfaktorkan. Caranya bagaimana? Kita cari berapa tambah berapa sama dengan negatif 5, dan berapa dikali berapa sama dengan 6. Nah, di sini berarti minus 2 ditambah minus 3 itu akan sama dengan minus 5. Lalu minus 2 dikali minus 3 akan sama dengan 6. Berarti hasil pemfaktorannya adalah X min 2 dan X min 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X min 2 sama dengan 0 itu nanti kita akan memperoleh 0 minus 2 nya pindah ke ruas kanan, sehingga nanti 0 ditambah 2 sehingga di sini jadi 2. Lalu di sini X min 3 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 0 minus 3 nya dari ruas kiri pindah ke kanan jadi plus 3, sehingga di sini 0 ditambah 3 sama dengan 3. Berarti kita akan menemukan titik potong X nya tadi di sini 2, Y nya 0, berarti 2,0, dan titik potong X nya di sini 3, Y nya 0, berarti 3,0. Nah, dua titik potong ini nanti kita akan gunakan untuk melukis grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana nanti X-nya akan sama dengan 0. Kita tulis kembali, Y sama dengan X kuadrat minus 5X ditambah 6, lalu kita tukar, di sini kita ganti
X-nya semuanya dengan 0, berarti di sini Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, 0 pangkat 2 min 5 kali X, 5 kali 0 ditambah 6, berarti Y sama dengan 0 dikurang 5 kali 0, 0 ditambah 6, Y sama dengan 0 kurang 0, 0, 0 tambah 6, 6. Berarti di sini kita nanti akan menemukan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6. Jadi kita sudah punya titik potong yang pertamanya tadi adalah ini 2,0, yang kedua 3,0, yang ketiga yang ini ya 0,6 ya. Nanti kita akan gunakan untuk melukis grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan sumbu simetri. Pada soal Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6 akan memiliki nilai A nya sama dengan 1, B nya negatif 5, dan C nya adalah 6. Berarti di sini X sama dengan negatif, B nya negatif 5, berarti negatif 5 per 2 dikali A nya 1, berarti 2 kali 1 akan sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif 5 per 2, sehingga nilai X nya sama dengan 5 per 2. Selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum parabola. Kalau kita lihat di sini nilai A nya sama dengan 1, di mana A sama dengan 1 ini akan lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka nanti kita akan memiliki nilai minimum. Nah, berarti Y di sini nanti adalah nilai minimum parabola. Jadi yang pertama kita akan menentukan nilai minimumnya dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Nanti yang kedua kita akan coba menggunakan cara lain, yaitu dengan cara masukkan nilai X dari sumbu simetri ke persamaan fungsi kuadrat atau Fx. Cara yang pertama, Y sama dengan B nya di sini adalah negatif 5, berarti negatif 5 pangkat 2 min 4 dikali A nya tadi adalah 1 dikali C nya adalah 6 per min 5 pangkat 2 itu adalah 25 min 4 kali 1 kali 6 minus 24 per min 4 dikali A nya tadi adalah 1, berarti di sini min 4 dikali 1 minus 4, berarti 25 dikurang 24 1 per min 4, sehingga di sini kita peroleh nilai minimumnya adalah minus 1 per 4. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan cara lain. Mari kita coba cara yang lainnya ini. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y sama dengan, nah nilai X ini akan kita ganti dari nilai X dari sumbu simetri, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai Y nya. Kita masukkan di sini minus 5 dikali X nya itu tadi adalah 5 per 2 ditambah 6, sehingga di sini menjadi 5 pangkat 2 25, 2 pangkat 2 4 minus 5 kali 5 25 per 2 ditambah 6. Lalu kita akan menyamakan penyebutnya, sehingga di sini menjadi 25 per 4 dikurang, ini penyebutnya kita jadikan 4, jadi di atasnya dan di bawahnya nanti kita kalikan dengan 2. 25 dikali 2 50 per 2 dikali 2 4 ditambah, ini artinya 6 per 1 ya, berarti supaya jadi 4 satunya dikalikan 4 jadi 4, 6 nya juga kita kalikan dengan 4 jadi 24, berarti menjadi 25 dikurang 50 minus 25 per 4 tambah 24 per 4, sehingga di sini nanti Y nya nilainya minus 1/4. Nah, berarti di sini nilai Y nya dengan menggunakan rumus atau dengan mengganti nilai X pada persamaan fungsi kuadratnya dengan nilai X dari sumbu simetri,
itu nanti juga kita akan menemukan nilai Y-nya sama dengan negatif 1/4. Adik-adik boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik balik parabola, di mana titik balik parabola itu tadi merupakan titik X-nya ini dan Y-nya kita peroleh dari minus B/2. Ini kan tadi merupakan rumus apa? Sumbu simetri ya. Dan nilai Y-nya ini merupakan rumus nilai maksimum atau nilai minimum. Berarti di sini Y-nya adalah nilai minimum. Sehingga titik balik parabolanya di sini nilainya, sumbu simetrinya tadi adalah 5/2 dan nilai minimumnya tadi adalah minus 1/4. Berarti kita akan menemukan titik balik minimum parabolanya adalah 5/2 minus 1/4 ya. Nah, sini kita tulis ini merupakan titik balik minimum. Selanjutnya kita akan mensketsa atau melukis grafiknya. Kita masukkan dulu titik koordinat yang pertama yang tadi kita temukan dari langkah yang pertama. Langkah pertama dimana tadi kita sudah menemukan titik 2,0, titiknya adalah yang ini. Selanjutnya kita menemukan titik koordinat 3,0, titik koordinat yang ini. Dan dari langkah yang kedua kita menemukan titik koordinat 0,6, titik koordinat yang ini. Dan selanjutnya dari langkah yang kelima kita menentukan titik balik minimum, yaitu 5/2. 5/2 itu kurang lebih 2,5 di sini. Minus 1/4 berarti di sini ya. Nah, ini adalah titik balik minimumnya. Kemudian kita akan menyambungkan atau menghubungkan titik-titik koordinat ini sehingga menjadi sebuah parabola terbuka ke atas. Nah, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat minus 5X tambah 6. Dimana kalau di sini kita lihat grafik fungsi kuadrat ini memiliki titik balik minimum di titik koordinat 5/2 minus 1/4. Begitu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik mengerti. Jangan lupa saksikan video part 2-nya untuk melihat contoh-contoh soal berikutnya. Terima kasih adik-adik, selamat belajar.